Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Sebelum mulai, mari kita buka dengan baca bismillah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kedua, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai kisah keteladanan atau bab 1 dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, jadi tentang Nabi Muhammad. Berikutnya, sikap jujur Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad SAW dewasa, beliau menjualkan dagangan Khadijah dengan jujur, sehingga banyak pembeli yang membeli dagangan Nabi Muhammad SAW. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad pun menjadi suami Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Wahyu pertamanya diterima di Gua Hira pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan malam nuzul Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan tercela. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya padanya. Setelah itu, kita akan belajar jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Manfaat jujur. Apa saja manfaat jujur? Pertama, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, memberi kemanfaatan bagi sesama. Yang keempat, dilindungi Allah dari segala kejahatan. Kelima, mendapatkan balasan surga dari Allah. Jadi jika kita ingin dipercaya orang, mendapat pahala dan masuk surga, maka kita harus berbuat jujur, berkata dan berlaku apa adanya. Kemudian di sini kita ada gambar orang menemukan dompet. Apakah ini perilaku jujur? Kalau kalian mengembalikannya ke polisi atau menemukan barang di kelas dan mengembalikannya ke bu guru, itu berarti salah satu akhlak jujur, perbuatan jujur. Karena bukan milik kita ya, jadi barang yang kita temukan harus kita kembalikan ke yang punya. Kalau kita nggak tahu ya kita beritahu polisi. Yang kedua, ada gambar anak ujian. Berarti kalau mau jujur tidak mencontek, tidak bertanya kepada teman, apalagi menanyakan kepada guru. Soalnya boleh tapi jawabannya jangan. Yang ketiga ada gambar anak bermaaf-maafan. Nah, ini salah satu perbuatan jujur juga, memaafkan saudaranya, saling bermaafan. Jadi di antara ketiga gambar ini, tiga-tiganya merupakan perbuatan jujur jika kita bisa mempraktekannya, mengembalikan barang temuan, tidak mencontek ketika ujian, saling memaafkan ketika ada temannya yang berbuat salah. Itu tadi Ibu harap dari pelajaran kita hari ini kalian dapat menteladani kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu berbuat jujur. Karena itu beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tugas kalian
setelah pelajaran ini, yaitu membuat cerita tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad dan mempraktekkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.